Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Wahyudri Nuraini. Nah, kalian masih ingat nggak nih video-video sebelumnya aku bikin mengenai pengelolaan pendidikan? Di sini aku bakalan bahas bab selanjutnya mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar, di mana video ini juga sebagai pemenuhan tugas pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, kalau kalian belum nonton videoku sebelumnya, jangan lupa tonton dulu video sebelum-sebelumnya agar kalian bisa melanjutkan ke video ini. Langsung aja. Di video kali ini kita bakalan bahas 6 submateri pokok yang menjadi pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada kerangka, yang ketiga ruang lingkup, yang keempat sekolah dasar yang efektif, yang kelima fokus manajemen, dan yang keenam penerapan. Nah teman-teman, pertama kali yang bakal kita bahas di sini yaitu pengertian manajemen sekolah dasar. Pasti kalian udah nggak asing lagi sama yang namanya sekolah dasar, karena pasti kalian udah mengalami atau memenuhi jenjang sekolah dasar. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu sekolah dasar? Jadi, sekolah dasar itu adalah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya itu memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Nah, di sekolah dasar itu ada juga staf-stafnya tersendiri, yang merupakan sumber daya manusia yang dimiliki serta finansial, material, dan fisik. Jadi manajemen sekolah dasar di sini adalah kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dari sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar ada yang namanya kepala sekolah. Di bab sebelumnya kita juga udah bahas apa itu kepala sekolah. Di sini di sekolah dasar, kepala sekolah itu sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang sudah ditetapkan. Nah, tadi kita udah bahas mengenai pengertian dari sekolah dasar. Sekarang kita beralih ke kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen sekolah dasar ini harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Nah, kurikulum ini meliputi semua anggota komunitas sekolah yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Nah, pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar ini adalah hal yang penting, terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antara pegawai-pegawai sekolah dasar, dan serta pegawai dengan orang tua. Nah, manajemen sekolah dasar yang efektif ini memegang peranan penting yang memungkinkan guru-guru memenuhi kebutuhan siswanya. Guru juga memiliki hak untuk mengharapkan sekolah dasar dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kondisi untuk pengajaran dan pembelajaran yang baik bagi siswa-siswanya. Nah, sebenarnya ada apa saja sih aspek-aspek yang ada di sekolah dasar? Sekarang aku bakalan bahas ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen ini sebenarnya luas yang meliputi elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar ini meliputi kegiatan-kegiatan. Yang pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar. Yang kedua itu ada distribusi kegiatan akademik dan ekstrakurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Yang ketiga ada yang namanya persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima penyediaan pegawai. Yang keenam penyediaan peralatan dan furniture termasuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ketujuh ada penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. Yang kedelapan organisasi kegiatan co-kurikuler. Yang kesembilan pemeliharaan catatan. Kemudian ada pengawasan kelas secara reguler. Yang ke-10 pengaturan ujian setiap bulan
setiap semester dan setiap tahun. Dan yang terakhir, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lainnya. Nah, tadi udah aku bahas mengenai aspek-aspek apa saja yang ada di sekolah dasar. Sekarang sebenarnya kalian penasaran gak sih bagaimana sekolah dasar yang efektif sehingga dapat mencapai tujuannya? Sekarang kita bahas sekolah dasar yang efektif. Nah, sekolah dasar yang efektif itu adalah sekolah yang memenuhi kebutuhan secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin siswanya datang secara teratur dan memiliki tes yang baik. Nah, menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada proses yang dilaksanakan. Adapun pendapat lain menyatakan bahwasanya sekolah dasar yang efektif harus dapat memberikan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas tinggi. Nah, kalian sebenarnya tahu nggak sih, sekolah dasar yang baik ini ternyata berbeda dengan yang namanya sekolah dasar yang efektif. Nah, sekarang aku akan jelasin bagaimana letak perbedaannya. Nah, sekolah dasar yang efektif itu berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun dalam prosedural. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala arah dan bidang. Sedangkan sekolah dasar yang baik berkembang dengan sukses dalam atau menurut agenda atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan atau disetujui. Nah, gimana teman-teman? Kalian udah tahu kan perbedaan antara sekolah dasar yang baik dengan sekolah dasar yang efektif? Nah, jadi bagaimana sih cara mewujudkan sekolah dasar yang efektif itu? Nah, di sini kita akan membahas fokus manajemen sekolah dasar. Fokusnya di sini adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia yang dapat mempersiapkan untuk pendidikan selanjutnya ke dalam pendidikan menengah. Nah, untuk dapat mewujudkan hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, di sini kita dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui 5 hal. Yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, adanya evaluasi yang dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Serta yang terakhir, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, itulah tadi teman-teman materi yang bisa aku sampaikan mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Nah, apabila kalian belum paham mengenai materi yang sudah aku jelaskan, kalian boleh banget untuk mengulang video ini. Dan apabila terdapat kesalahan atau tata bicara yang kurang berkenan di hati kalian, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oh iya teman-teman, sebagai evaluasi diri dan untuk mengevaluasi diri, kalian boleh banget klik link yang ada di deskripsi box di bawah ini untuk mengetes pemahaman kalian mengenai konsep materi yang sudah saya jelaskan. Oke, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.